Bang, rupanya ini mereka banyak nih. Kan nama tercatat cuma nggak ada. Kumaha Bapak Bro? Apa? Belum, hampir. Anu, Awas. Pegang. Dicatat nomor saya aja, Bu. Apa ya? Mantap. Kemana? Enggak, kita mau. Cari tempat istirahat aja, Bu. Tadi adik gor. Itu ada sih. Pausnya ya. Ini rekomendasiannya. Mau yang baik mana ya? Semua ya? iya Pak. Apa IP itu hak warga? Hak desa? Iya Itu loh. Setuju nggak? Bulan puasa Pak. Saya cuma mahasiswa. Berapa orang? Satu, dua. Buku dengan ATM nah. Bukunya. Buku siapa? Buku rekening ada dengan sekolah. Banyak Pak, banyak. Ada nggak? Aku. Banyak. Ya. Untuk mendapat pertanggungjawaban itu, kita perlu klarifikasi sama beliau. Ya. Kapan disiapkan dananya? Benar Pak, benar. Masalah pembuktian, Bapak, Ibu punya buku, Ibu punya surat dari bank prenat, bagus. Ini bagus, simpan ini Bu ya, simpan. Itu pegang aja dulu. Kalau yang udah gini udah pasti dapat belum? Sudah pasti dapat. Berarti Ya. yang biasanya dari Ini. Ya. Kalau di Google-nya tidak tertulis kembali ke negara. Ya. Ya ini mah ditutup dong Pak. Ya. Ya. Kalau warna hijau, Ya. hijau ini ya, itu Ya. tandanya dana masuk dari negara dan juga tanda aktivasi. Kalau dia warna coklat, itu tandanya kembali ke negara. Balik lagi. Jadi kalau ada warna hijau kayak gini, dana masuk rekening dan rekening juga sudah pernah aktif. Iya. Biasanya kalau rekening sudah aktif, di hari itu juga uang itu ditarik. Taunya dari mana? Waktu diaktifkan itu pakai surat pengantar dari sekolah. Ya kan? Iya. Iya. Kan logikanya kalau sudah datang ke bank mengaktifkan kan nggak mungkin nggak narik uangnya kan? Iya. Jadi kalau bertanya rekeningnya aktif, duitnya kemana? Ya mari berhayal duitnya kemana ya? Iya, tahu. Kadinya Pak. Kira-kira kemana? Kadinya. Ke kantong. Kadinya Pak. Ya, semua juga taruh ke kantong. Kantong siapa? Ke kantong itu. Ambil. Nah, karena kita sudah tahu kemungkinan siapa yang ambil, bersabar ya. Nanti Nggak sabar Pak. 2022 mah sabar. Sabar pisan Pak, sabar pisan ya. Nanti saya sama Kak Nenden yang konfrontasi kepala sekolahnya. Ya. Kapan mau dikembalikan? Kami hanya melaporkan di Polres itu berkaitan dengan PIP yang tidak dibagikan tahun 2020 sampai dengan 2001. Ternyata sebelum tahun 2020 juga memang sudah terjadi, yaitu tahun 2019. Begitu juga di tahun 2022. Dana PIP ini tidak dibagikan oleh oknum kepala sekolah. Gitu loh. Dengan kepala sekolah yang sama atau beda Dengan lagi? kepala sekolah yang sama, yaitu yang saat ini menjabat di SMPN 2 Kota Waluya. Di jumlah tadi ada berapa? Total ada berapa kalau keseluruhan? Ini sekitar ternyata lebih dari dugaan kami 141 orang awal, ternyata lebih dari situ. Gitu loh kan. Ini berkisar sekitar 200-an kurang lebih.
gitu loh. Per siswa dapat berapa sih? Per siswa 750.000 untuk kategori kelas SMA, SMP. Gitu loh. Rencana mau dikembalikan atau gimana? Kalau menurut keterangan dari informasi bahwa pihak sekolah, mantan kepala sekolah itu akan mengembalikan uang itu. Cuman kita belum tahu nih, sampai dengan hari ini belum juga datang ke SMP ini, gitu loh. Kalau misalkan dikembalikan, pelaporannya gimana? Kalau pelapor kan sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 99, bagaimana perubahan tahun 2020-2021. Pasal 4 itu pengembalian itu tidak serta-merta menghilangkan pidana, gitu loh kan. Pidana sudah terjadi, mens reanya sudah ada, gitu loh kan. Tapi PIP ini dana hibah atau seperti apa? Kan dana hibah nggak bisa di ini kan ya? Bukan dana hibah ini. Oh, bukan Dana hibah, dana aspirasi. Ada dua klasifikasi, yaitu PIP, satu reguler, kemudian aspirasi, gitu loh kan. Semua dibiayai oleh negara. Gitu. Berarti tetap bisa pidananya ya? Tetap pidana. Bang, modusnya gimana sih nih Bang? Bisa dijelasin? Oke, di tahun 2020 ini kita bicara 2019. Baru keterangan yang saya dapat tadi. 2019 uang itu dicairkan oleh siswa, kemudian dari guru diambil dengan alasan untuk pembangunan gedung SMP 1 Kota Waluya, gitu kan. Dibangun, ternyata uang itu tidak ada sisa, gitu loh kan. Seharusnya kan uang itu bukan untuk pembangunan sekolah ya, untuk penunjang daripada fasilitas anak siswa, gitu kan. Di tahun 2020-2021 terjadinya COVID-19. Kemudian dari sekolah mengoordinir semua untuk pengambilan pencairan di SMP di bank. Uang itu telah cair, namun sampai dengan hari ini uang itu tidak diberikan kepada siswa penerima PIP, gitu loh. Modusnya yaitu uang diambil dari bank, namun tidak dikembalikan. Tapi pakai rekening siswa itu, Pak? Rekening siswa. Tapi namun di 2020 seperti saya sampaikan tadi, itu dikoordinir oleh sekolah. Karena dulu kan kita kena nggak boleh keluar dari rumah ya. Nah, inisiatif sekolah berdasarkan peraturan itu diambil oleh pihak sekolah. Seharusnya setelah dicairkan, uang itu diberikan kepada siswa penerima. Namun sampai dengan hari ini itu tidak direalisasikan. Orang tuanya tahu nggak pada saat diambil? Tahu, karena kan seharusnya kan pencairan itu oleh pihak orang tua, iya. Gitu loh. Cuman karena harus berdasarkan surat keterangan. Iya. Nah, dari orang tua lah diambil. Seharusnya orang tua juga uang itu dikembalikan kepada orang tua, namun sampai dengan hari ini tidak dikembalikan. Tadi banyak yang orang tua justru banyak yang nggak tahu baru tahu sekarang, itu gimana tuh? Nah justru tahunya baru sekarang nih. Sudah pada tahu, gitu loh. Sebenarnya sudah pada tahu mekanismenya ya kan. Karena pencairan itu harus melalui orang tua. Namun saat sekarang ini banyak terjadi kan dikoordinir oleh sekolah nih, gitu loh kan. Oleh karenanya orang tua ini kadang-kadang ada yang memahami, ada yang tidak, gitu. Jadi dimanfaatin itu. Dimanfaatkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.